Chapter 1771. Belum. Yang Chen menghela napas panjang dan menoleh ke arah Li Cheng. Ia mengeluh, "Kakak, mengapa kau tiba-tiba mendorong seorang wanita cantik? Apakah kau pikir aku tidak punya cukup masalah?" "Ini berbeda." Li Cheng menjawab tanpa berpikir, "Saya yakin Anda dapat melihat bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat. Jika Anda mengumumkannya lebih awal, mungkin serangan ini tidak akan terjadi." Dia tidak tahu bagaimana Li Cheng sampai pada kesimpulan ini. Yang Chen berpikir lama dalam benaknya, tetapi dia tidak dapat mengingat seberapa besar kekuatan nenek Tianqin di dunia spiritual. Itu karena dia dikejar seperti anjing liar saat itu, di mana dia akan memiliki lebih banyak waktu luang untuk peduli pada orang lain. Namun, Li Cheng pasti punya alasan untuk mengatakan itu. Yang Chen tidak membantah, juga tidak meragukannya. Selama ini, kakak Li Cheng tidak pernah berbohong, setidaknya tidak kepada Yang Chen. Kita tunggu saja Ah Yue kembali, biarkan dia yang memutuskan. Yang Chen menghela napas. Awalnya, adalah hal yang paling membahagiakan baginya untuk dapat melihat gurunya lagi dalam kehidupan ini dan menjadi murid gurunya. Pada akhirnya, bukan hanya tuannya yang menjadi istrinya, tetapi dia juga memiliki banyak istri dan selir yang cantik. Masalah ini sama sekali di luar kendali Yang Chen. Di mana kamu mendapatkan satu lagi untuk Istana Naga? Tentu saja, mata Li Cheng tajam. Ketika dia memasuki Istana Naga, dia melihat perubahan pada pandangan pertama. Dia tidak bertanya sampai sekarang. Yang Chen menceritakan kisah Wang Dongzu, dan juga menceritakan pengalaman Aolai. Asal-usul Istana Naga secara alami dijelaskan dengan jelas. Li Cheng mendengarkan dengan penuh minat. Bahkan dia harus mengakui bahwa Yang Chen tidak menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja akhir-akhir ini. Itu sama sekali berbeda dari kehidupan yang membosankan dalam memurnikan ramuan di mata orang lain. Berbicara tentang Istana Naga, Yang Chen teringat pada esensi naga dan aroma jiwa naga yang diperolehnya di Istana Naga, serta pil spiritual yang disempurnakannya kemudian. Salah satu pil roh itu awalnya disiapkan untuk Li Cheng. Yang Chen juga mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkannya dan memberikannya kepada Li Cheng. "Aku sendiri yang menyempurnakannya. Kakak, lihatlah dan lihatlah tingkatannya." Ketika Yang Chen meminum pil ilahi, dia sama sekali tidak menyebutkan apa itu. Dia yakin bahwa dengan wawasan Li Cheng, dia pasti tahu apa itu. Barang bagus. Li Cheng mengambilnya dan memeriksanya dengan saksama selama beberapa saat, lalu segera mendesah kagum. Dia menatap pil roh itu dari atas ke bawah, dan berkata, "Kamu benar-benar menemukan aroma jiwa naga, ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu temukan bahkan dengan lentera." Apa ini? Keluar. Yellow Springs jade kualitas terbaik, percinggat jade, benar kan? Anda menggunakan Dragon Soul Incense dan Divine Dwelling jade untuk memurnikan pil ini. Dia bahkan menggunakan metode dari bab merit. Selain nama yang dicetuskan Yang Chen, kata-kata Li Cheng lainnya semuanya benar. Dapat dikatakan bahwa dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dan tidak ada sedikit pun kesalahan. Pada saat ini, selain mengangguk terus-menerus, apalagi yang bisa dikatakan Yang Chen? Untukku, Li Cheng sedikit terkejut. Dia memegang pil roh di tangannya dan bertanya sebagai balasan. "Tidak banyak wangi jiwa naga, jadi tidak banyak yang bisa dimurnikan. Kakak, kamu hanya bisa mengambil satu." Yang Chen mengangguk lagi, dan menjelaskan sendiri jumlahnya, agar Li Cheng tidak punya ide buruk. Hadiah ini sangat berharga. Bahkan dengan kekayaan Li Cheng, dia tidak dapat menahan keinginan untuk menangis dan tertawa ketika dia memegang pil spiritual ini. Aroma jiwa naga adalah benda yang sangat berharga, bahkan naga tua di dunia abadi tidak memiliki banyak. Kali ini, aku benar-benar mendapat tawaran yang bagus. Apalah gunanya atau tidak, yang penting mubazir kalau tidak dimanfaatkan. Yang Chen sama sekali tidak berniat mengambil barang berharga. Ini hanya hadiah antar saudara, dia sama sekali tidak menganggapnya sebagai hadiah besar. "Jika kakak berkata begitu, lalu bagaimana aku bisa mengembalikan barang-barang yang kamu berikan kepada kakak iparku?" Itu benar, Li Cheng lebih berpikiran terbuka daripada Yang Chen dalam beberapa hal, dan segera menerima kenyataan ini. "Dengan ini, saya khawatir tidak akan ada satu kehidupan lagi. Di mana kamu menyimpannya?" Yang ditanyakan Li Cheng tentu saja adalah tempat di mana Yang Chen menyimpan pil ilahi yang telah dia percayakan kepada roh primordial sumber kehidupannya. "Di sana." Yang Chen menunjuk ke menara naga tempat Xiao Tian tinggal dan menjawab. "Di menara, relatif aman. Bahkan jika ada masalah, ada cukup makanan di sini." "Baiklah, aku akan memasukkan yang ini juga." Li Cheng tidak memiliki kepercayaan umum pada Yang Chen, dan membuat keputusan dalam sekejap mata. Bagi seorang ahli seperti Li Cheng, mempercayakan pil roh itu mudah saja. Prosesnya selesai dalam waktu singkat, dan dia menyerahkan pil roh itu kepada Yang Chen. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa dan memikirkan Xiao Tian. Xiao Tian segera menjulurkan kepalanya keluar dari menara naga dengan nakal. Ekornya masih berada di menara naga, tetapi kepala besarnya telah terentang ke sisi Yang Chen. Dia memegang pil spiritual Li Cheng di mulutnya dan dengan cepat menariknya kembali ke menara naga. "Beruntung sekali kau menemukan naga seperti ini di dunia fana." Melihat sosok Xiao Tian yang besar, Li Cheng tidak merasa terkejut. Melihat Xiao Tian meletakkan pil rohnya di menara naga, dia tampak menganggapnya lucu dan tersenyum tipis. Setelah beristirahat sejenak, Li Cheng tiba-tiba bertanya, "Sekarang, 9 sitar kuno milikmu seharusnya sudah dikumpulkan, kan?" Belum lama ini, dua tuan dari keluarga Zhao yang dibunuh oleh Yang Chen dan Li Cheng memiliki 2 sitar kuno di tangan mereka. Selain 7 sitar yang diperoleh Yang Chen sebelumnya, ke-9 sitar kuno yang diketahui Yang Chen telah jatuh ke tangan Yang Chen. Dia tidak tahu bagaimana Li Cheng tahu bahwa semua sitar kuno lainnya telah jatuh ke tangan Yang Chen, tetapi Yang Chen jelas tidak akan menyembunyikan masalah ini dari Li Cheng, dan mengangguk dengan lugas.
Dengan kata lain, mungkin ada 9 guru besar yang disegel. Li Cheng langsung bertanya. Itulah yang dia ketahui dari mulut Yang Chen. Yang Chen mengangguk lagi. Jika tebakannya benar, seharusnya seperti ini. Namun, untuk memverifikasinya, Yang Chen masih mengeluarkan 2 sitar kuno yang baru diperoleh, dan kemudian memainkan lagu-lagu pada 2 sitar kuno itu, dan ada 2 tempat lagi dalam pikirannya. Biarkan Junqi dan Wu Shuang membuka segel pada kedua sitar ini. Yang Chen sangat yakin pada Li Cheng, dan bahkan mengatakan rencananya sendiri. Bagaimana dengan kelima selirmu? Apa yang akan kamu lakukan? Li Cheng menatap Yang Chen sambil tersenyum dan sepertinya sudah menebak rencananya. Dia bertanya dengan tenang, selain itu, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada Peri Tianqin? Ini juga merupakan tempat di mana Yang Chen mengalami sakit kepala. 4 istri, ditambah Tao Junqi dan Si Wu Shuang, masing-masing memiliki seorang guru besar. Bahkan Lady Fang Hua memiliki seorang guru di sisinya. Yang tersisa hanyalah saudari-saudari Murong dan Zhou Xianying. Kalau hanya tinggal satu, tidak apa-apa. Yang Chen bisa memberikan naga bumi itu padanya, supaya dia tidak terlihat bias, tapi masih ada 6, dan salah satunya adalah orang yang memberikan sitar kuno miliknya, yang sangat sulit. Chapter 1772. Ada 5 senar kumis naga dan 4 pilar senar tulang naga di 9 sitar. Yang Chen berkata, sambil dengan cekatan melepaskan senar dan pilar senar dari 2 sitar kuno itu, senar dan pilar senar itu untuk peri sitar surgawi, aku yakin dia akan menyukainya. Ngomong-ngomong, kakak, dia sudah mengganti namanya menjadi peri suara lembut. Jangan panggil dia dengan nama yang salah lain kali. Sitar Phoenix surgawi dengan senar kumis naga dan pilar senar tulang naga. Li Cheng memikirkan kombinasi itu dan mengangguk. Jika dimurnikan dengan baik, itu pasti sitar yang bagus. Itu bisa digolongkan sebagai sitar kelas 9. Kakak, jangan berpikir untuk berdiam diri. Kaulah yang harus menyempurnakannya. Yang Chen menempatkan Li Cheng, guru besar ini, tanpa memanfaatkannya, dia langsung mengutarakan rencananya sendiri, dan sama sekali tidak bersikap sopan kepada Li Cheng. Baiklah, Li Cheng menyetujui dengan mudah dan tidak menolak sama sekali. Tidak perlu banyak alasan di antara saudara-saudara. Namun, Li Cheng langsung bertanya, bagaimana rencanamu untuk menenangkan para saudari Murong? Saya belum tahu. Yang Chen benar-benar tidak memikirkannya, tetapi Yang Chen tidak ingin bias. Jadi dia langsung bertanya kepada Li Cheng. Kakak, apakah kamu punya ide? Menurutmu mengapa leluhur keluarga Zhao menyegel 9 dewa mistik tertinggi tanpa alasan? Li Cheng tidak menjawab pertanyaan Yang Chen secara langsung kali ini. Sebaliknya, ia bertanya dengan cara yang misterius, dengan 9 dewa mistik tertinggi ini, mengapa mereka tidak dapat melakukan apapun di alam spiritual? Mengapa mereka harus menyegelnya? Keluarga Zhao terlalu misterius. Aku tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan. Yang Chen mengerutkan kening. Ia memikirkan informasi yang ia peroleh tentang keluarga Zhao di alam spiritual dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Untuk menyegel 9 dewa mistik tertinggi ini, mereka harus terlebih dahulu menemukan 9 Vena Roh Abadi Peri. Bahkan jika tidak ada Vena Roh Abadi Peri, mereka harus menggunakan formasi untuk mengumpulkan kekuatan spiritual dari Vena Roh di sekitarnya untuk mencapai efek Vena Roh Abadi Peri. Aneh. Yang dikatakan Yang Chen adalah urat nadi spiritual lembah labu tempat Chong Tua disegel. Urat nadi spiritual itu sendiri bukanlah urat nadi spiritual Dewa Surgawi. Itu hanyalah pertemuan beberapa urat nadi spiritual di sekitarnya. Itu dicapai dengan formasi cemerlang untuk mencapai efek urat spiritual Dewa Surgawi. Yang Chen tidak tahu mengapa. Mengumpulkan Vena Roh di sekitarnya pasti akan menyebabkan hilangnya kekuatan spiritual. Mengapa mereka tidak melakukannya pada salah satu Vena Roh abadi bumi? Dengan begitu, hilangnya kekuatan spiritual akan lebih kecil. Kecuali lokasi itu sangat penting dan harus ada di sana. Li Cheng sudah memberikan penilaiannya sebelum Yang Chen sempat melakukannya. Sebenarnya, menurut kesimpulan Yang Chen, ini mungkin satu-satunya penjelasan. Kalau tidak, tidak ada penjelasan lain untuk urat spiritual di Gua Labu. Di manakah Gua Labu? Yang Chen memikirkan lokasi Teluk Labu, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Apakah saya harus melihat ke 9 lokasi itu secara bersamaan? Meskipun Yang Chen memiliki pemahaman tertentu tentang alam spiritual, Yang Chen tidak memiliki peta alam spiritual yang akurat. Jika Gong Sunling ada di sini, itu akan baik-baik saja. Yang Chen dapat membawa Gong Sunling ke berbagai tempat dan mencatat semua lokasi. Kemudian, ia dapat langsung melihat hubungan 9 lokasi di peta geografis gunung dan sungai. Tetapi sekarang, jika Yang Chen hanya mengandalkan otaknya untuk berpikir, dia tidak dapat menemukan pola apapun. Beritahu kami ke 9 lokasi itu, dan kami akan menganalisisnya. Li Cheng sangat gembira. Hubungan 9 lokasi itu mungkin dapat mengungkap alasan mengapa keluarga Zhao menyegel begitu banyak guru. Apapun yang terjadi, ia harus menyelidikinya. Mari kita tunggu Ahling kembali dan menggunakan peta geografis gunung dan sungai, Yang Chen disela oleh Li Cheng. Kenapa mengganggu? Sepertinya kamu masih belum tahu kegunaan peta istana naga ini. Li Cheng langsung menghentikan perkataan Yang Chen, melompat berdiri, dan langsung menuju ke menara naga. Biarkan Xiao Tian menggabungkan peta laut dan peta urat api menjadi satu. Li Cheng memberi perintah sambil memberikan Yang Chen selembar batu giok. Yang Chen mengambilnya dan memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Ternyata itu adalah metode pemurnian. Dengan metode pemurnian ini, kedua peta tersebut seharusnya dapat dengan mudah digabungkan tanpa saling mengganggu. Hal-hal dari klan naga, bahkan menara naga tidak memiliki warisan seperti itu. Li Cheng benar-benar dapat mengeluarkannya dengan santai. Ini tidak dapat lagi digambarkan sebagai misterius. Jika harus membandingkan tingkat misterinya, Yang Chen yakin bahwa kakak Li Cheng di depannya mampu mengalahkan keluarga Zhao sejauh 8 jalan.
Siapakah yang pernah melihat seorang kultivator dengan basis kultivasi manusia abadi yang mampu memenggal kepala seorang master abadi mendalam tertinggi sendirian? Bahkan Yang Chen pun nyaris tak mampu melakukannya dengan bantuan naga bumi, dan justru karena dia tahu Li Cheng ada di belakangnya, maka dia berani melakukannya dengan percaya diri. Namun, Li Cheng melakukannya sendiri, dan sekarang dia mengeluarkan metode pemurnian tertentu dari klan naga. Siapapun yang berani mengatakan bahwa Li Cheng tidak misterius sama sekali tidak memiliki mata dan otak. Xiao Tian dipanggil keluar, lalu mulai menggabungkan peta laut dan peta urat api menurut catatan di slip giok. Yang Chen menjelaskan lokasi yang tercatat pada 9 sitar kuno kepada Li Cheng satu persatu. Selanjutnya, tidak ada yang bisa dilakukan Yang Chen, dan Yang Chen langsung diusir oleh Li Cheng. Tidak ada yang perlu kau lakukan, pergilah dan nikmatilah bersama pembantu utamamu. Li Cheng membuat kursi yang nyaman dan duduk di tepi menara naga, mengawasi penggabungan dua peta Xiao Tian, dan pada saat yang sama, dia memikirkan tentang hubungan 9 lokasi, ingatlah untuk mengirim makanan dan minuman lezat tepat waktu. Ketika Li Cheng berbicara, dia sama sekali tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar, seolah-olah dia adalah penguasa istana naga. Bertemu dengan saudara sebesar itu, Yang Chen tidak punya pilihan selain pergi dengan kesal. Bagaimanapun, ada banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya, dan Yang Chen juga perlu menanganinya dengan hati-hati. Namun sebelum mulai sibuk, Yang Chen terlebih dahulu memanggil Lady Fang Hua dan sekelompok pelayan. Setiap pelayan memiliki sepotong dwelling spirit jade dan membiarkan mereka memurnikan life source primordial spirit mereka sendiri. Nyonya Fang Hua mendapat pil roh. Gadis-gadis itu menghabiskan lebih dari sehari untuk meninggalkan roh primordial sumber kehidupan mereka sendiri di Menara Naga. Semua orang memahami betapa berharganya dwelling spirit jade, dan Yang Chen memberikan satu kepada mereka masing-masing tanpa berpikir panjang. Kasih sayang ini membuat gadis-gadis itu menangis, membuat Yang Chen merasa sedikit malu. Tidak perlu terlalu gembira saat orang-orang mereka mengambil beberapa potong Yellow Spring jade yang tidak diinginkan oleh siapapun di dunia fana. Kerjasama antara Sekolah Iblis Yin Yang dan Istana Chunyang serta Yang Chen pada dasarnya dapat diselesaikan tanpa banyak diskusi. Itu sepenuhnya sesuai dengan standar dari 5 sekte utama. Di masa depan, sekte utama lainnya akan datang dengan kondisi yang sama, dan tidak ada yang akan tersinggung. Bagaimanapun, Nona Fang Hua melakukan sesuatu untuk sekte. Yang Chen tidak perlu mengambil barang-barangnya sendiri untuk menyenangkan sekte Iblis Yin Yang, selama Nona Fang Hua dan para pelayannya senang. Sayangnya, kali ini Nona Fang Hua tidak bisa tinggal lama. Paling lama, dia akan pergi setelah beberapa hari. Gerbang Istana Chunyang telah hancur. Apakah itu balas dendam atau membangun kembali gerbang, itu bukanlah sesuatu yang dapat langsung diintervensi oleh Lady Fang Hua. Gadis-gadis itu dengan enggan meninggalkan Istana Chunyang. Yang Chen juga mulai mendiskusikan lokasi gerbang baru Istana Chunyang dengan kepala istana. Chapter 1773. Bagi Yang Chen, masalah ini tidaklah sulit. Sungai Linyang memiliki beberapa vena roh tingkat peri abadi, dan dia dapat membangun gerbang gunung di salah satu dari vena-vena itu. Bagaimanapun, Sungai Linyang adalah wilayah Istana Chunyang, dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Kepala istana dan sekelompok murid sedang menghitung kerugian Istana Chunyang. Di atas reruntuhan Istana Chunyang, dari waktu ke waktu, akan ada beberapa murid luar pribumi yang mencari-cari sesuatu. Ngomong-ngomong, kerugian sebenarnya tidak terlalu besar. Semua harta karun ada di senjata ajaib luar angkasa milik tetua yang bertanggung jawab atas manajemen. Apa yang diletakkan di luar hanyalah beberapa hiasan. Hanya saja gerbang gunungnya telah hancur, dan belum mencapai titik di mana Istana Chunyang mengalami kerusakan yang serius. Namun, itu bukan pertama kalinya gerbang gunung Istana Chunyang dihancurkan. Pernah ada di dunia fana. Pada saat itu, ada iblis pohon tua. Iblis pohon tua mengorbankan klon dan menyelamatkan semua murid Istana Chunyang. Setelah gerbang gunung terakhir dihancurkan, setidaknya kepala istana tahu bahwa gerbang gunung Taitianmen juga diledakkan setelahnya. Ini adalah balas dendam Yang Chen. Mereka hanya tidak tahu bagaimana Yang Chen akan menghadapinya kali ini. Balas dendam seorang pria sejati, 10 tahun belum terlambat. Kepala istana hanya mengucapkan kalimat seperti itu kepada Yang Chen. Dia tidak takut Yang Chen akan keluar untuk membalas dendam, tetapi dia masih khawatir tentang keselamatan Yang Chen. Oleh karena itu, dia tidak ingin Yang Chen memprovokasi musuh yang kuat ketika dia masih lemah. Murid ini mengerti. Yang Chen memberikan jawaban yang meyakinkan kepada kepala istana. Melihat mata kepala istana yang khawatir, Yang Chen tersenyum dan menambahkan, bukan kami yang marah sekarang, tetapi 5 sekte utama. Kalimat terakhir membuat kepala istana merasa jauh lebih tenang, dan beberapa tetua lainnya juga mulai mengangguk. 5 sekte besar baru saja mengumumkan bahwa mereka tidak diizinkan membuat masalah bagi Istana Chunyang. Namun, keluarga Zhao segera mengambil tindakan seperti itu. Jika berita itu menyebar, itu akan menjadi aib bagi Istana Chunyang. 5 sekte pasti akan sangat marah dan mencari masalah dengan keluarga Zhao di seluruh dunia. Kemudian, sebagai pusat badai, Istana Chunyang dapat menggunakan alasan membangun kembali gerbang gunung untuk menghindari keterlibatan di pusat pusaran ini. Namun, Yang Chen tidak berpikir untuk membiarkan keluarga Zhao begitu saja. Permusuhan besar ini karena menghancurkan gerbang gunung hanya dapat dibalas dengan cara yang lebih tragis. Kalau saja ada tuan, tidak akan jadi masalah untuk membalasnya. Inti masalahnya adalah keberadaan anggota keluarga Zhao tidak pasti, dan tidak seorang pun tahu di mana mereka berada. Hal ini tanpa terasa meningkatkan kesulitannya. Kalau dihitung-hitung dengan cermat, kerugian keluarga Zhao pasti jauh lebih besar daripada kerugian Istana Chunyang. Hanya 3 ahli Supreme Mystic Immortal dan 2 ahli Heavenly Immortal sudah cukup untuk membuat seluruh keluarga Zhao menangis. Berapa banyak sumber daya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 3 ahli Supreme Mystic Immortal?
Dibandingkan dengan hanya kehilangan harta benda dan tidak ada seorang pun di istana Chunyang yang meninggal, itu bagaikan langit dan bumi. Yang Chen tidak bermaksud membiarkan keluarga Zhao lolos begitu saja. Ia langsung memerintahkan beberapa murid istana Chunyang untuk mengirim jenazah 5 dewa bumi, 2 dewa surgawi, dan 1 ahli dewa mistik tertinggi dari keluarga Zhao ke batu matahari terbenam. Ia meminta Penatua Wu Xiong untuk menyebarkan berita itu dan menawarkan hadiah berupa sepotong batu giok bertengger ilahi untuk melacak asal-usul orang-orang ini. Keluarga Zhao bukanlah tikus yang bersembunyi di tanah sepanjang tahun. Berkultivasi selalu membutuhkan pengalaman dan pertempuran, jadi selalu ada jejak yang bisa diikuti. Oleh karena itu, selama mereka muncul dan berjalan keluar, mereka pasti akan dapat menemukan petunjuk tentang mereka. Mengikuti petunjuk tersebut, mereka mungkin dapat menemukan keluarga Zhao. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan inti keluarga Zhao, mereka mungkin dapat menemukan 1 atau 2 organisasi pinggiran tersebut. Alasan mengapa mereka tidak mengirimkan mayat 3 dewa mistik tertinggi adalah karena mereka takut kekuatan istana Chunyang yang sebenarnya akan terbongkar dan membuat 5 sekte utama takut. Jika 3 dewa mistik tertinggi gagal membunuh lebih dari 100 murid manusia abadi istana Chunyang, tampaknya istana Chunyang terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, orang luar hanya tahu bahwa seseorang telah menyerang istana Chunyang, tetapi mereka tidak mengetahui jumlah spesifiknya. 8 mayat yang diserahkan sudah cukup untuk mengejutkan banyak orang, dan cukup untuk membuat banyak orang yang berniat jahat waspada. Tidak perlu menempatkan diri mereka di pusat badai. Penjelasan kepada dunia luar tentu saja bahwa Ratu Serangga Pemakan Peri memblokir sebagian besar serangan, dan kemudian terjadilah bahwa Nyonya Fang Hua dari Sekolah Iblis Yin yang datang bersama seorang tetua tertinggi, dan mereka bekerja sama untuk mengalahkan para ahli ini. Dengan cara ini, tekanan dibagi oleh Sekolah Iblis Yin Yang, dan Istana Chunyang tidak akan tampak begitu mengejutkan. Tentu saja, hal ini pasti akan membuat orang meragukan hubungan antara Lady Fang Hua dan Yang Chen, tetapi dibandingkan dengan membunuh 3 dewa mistik tertinggi, hal itu jauh lebih mudah dijelaskan. Nyonya Fang Hua pernah bekerja sama dengan Yang Chen di dunia fana, dan dia dapat menggunakan alasan bahwa dia optimis terhadap masa depan Yang Chen. Terlebih lagi, Yin Yang Demon School juga turut serta dalam pembagian kekayaan keluarga Zhao ketika mereka masih di dunia fana. Pada saat ini, mereka tidak dapat menghindar, dan bekerja sama adalah satu-satunya cara. Benar saja, seperti dugaan Yang Chen, begitu jasad 8 petinggi keluarga Zhao dikirim ke Sunset Rock, hal itu menimbulkan kegemparan. Aura mengerikan yang datang dari arah istana Chunyang beberapa hari lalu bukanlah ilusi. Benar-benar ada dewa mistik tertinggi yang menyerang istana Chunyang. Murid istana Chunyang yang bertanggung jawab untuk mengirim berita dan mayat sangat pintar. Berdasarkan penjelasannya yang fasih, istana Chunyang menjadi tempat yang menyedihkan yang diganggu oleh orang lain. Semua murid terluka, dan tidak ada satupun yang selamat. Formasi penjaga gunung telah hancur sejak awal. Jika bukan karena perlawanan Ratu Serangga Pemakan Peri yang putus asa, seluruh sekte akan hancur. Meski begitu, sebagian besar murid istana Chunyang berhasil ditangkap. Untungnya, pada saat kritis, Tetua Agung Sekolah Iblis Yin Yang, Nyonya Fang Hua, dan seorang master abadi mistik tertinggi datang, yang membalikkan keadaan dan berhasil menyelamatkan orang-orang istana Chunyang. Karena alasan ini, Yang Chen langsung membayar harga puluhan pil 5 revolusi pertanyaan hati batin untuk memberi hadiah kepada para pengikut Sekolah Iblis Yin Yang yang datang kali ini. Kebencian atas penghancuran gerbang gunung, istana Chunyang pasti harus dibalaskan, jadi wajar saja jika menawarkan hadiah setinggi langit bagi asal-usul para penyerang ini. Tak seorang pun menganggap bahwa tindakan istana Chunyang tidak pantas. Gerbang gunung telah dihancurkan. Tidak bisakah mereka mencari tahu siapa pelakunya? Posisi istana Chunyang berakhir di sana, dan mereka tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Namun, semua orang tahu betul bahwa saat istana Chunyang diserang, itu terjadi tepat setelah 5 sekte besar mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengganggu istana Chunyang. Mungkin tidak akan lama sebelum mereka diserang secara tiba-tiba. Istana Chunyang yang lemah hanyalah gerbang gunung kecil yang didirikan oleh beberapa orang kecil yang baru saja naik ke dunia spiritual selama kurang dari 200 tahun. Selain menggunakan berbagai ramuan dan kali ini Divine Perching Jade untuk mendapatkan tempat bertahan hidup, itu tidak memiliki prestise. Bahkan jika gerbang gunung hancur, bukan istana Chunyang yang kehilangan muka. Mereka bahkan membunuh seorang guru mistik abadi tertinggi, bukan. Aib yang sebenarnya adalah 5 sekte besar. Para penyerang itu hanya menamparkan wajah 5 sekte besar itu bolak-balik, dan mereka terlalu malu untuk menghadapi yang lain. Chapter 1774. Itu penghinaan besar. Begitu kata-kata itu keluar, seseorang langsung melakukan hal seperti itu. Bisa dikatakan bahwa orang-orang yang melakukannya menganggap kata-kata dari 5 sekte utama sebagai kentut. Hanya karena Anda mengatakan tidak boleh bergerak, istana Chunyang seharusnya tidak bergerak. Kamu pikir kamu siapa? Operasi ini telah sepenuhnya mengungkapkan niat ini. Wajah kelima sekte besar langsung dilucuti hingga tak tersisa. Seluruh wajah mereka diinjak-injak ke dalam lumpur dan dirusak dengan kejam. Jika ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa? Sudah berapa hari sejak perwakilan 5 sekte utama meninggalkan istana Chunyang? Mereka baru saja berjalan ke Sunset Rock, dan banyak hal sudah terjadi di sana. Istri dan selir Yang Chen pergi lebih awal daripada murid-murid istana Chunyang, dan mereka memiliki elang bersayap besi untuk terbang, jadi kecepatan mereka jauh lebih cepat. Ketika perwakilan sekte baru saja meninggalkan batu matahari terbenam dan belum kembali ke cabang gunung Siping masing-masing, mereka telah menyusul perwakilan sekte masing-masing. Kata-kata wanita itu sama dengan kata-kata dari istana Chunyang, dan mereka secara sadar menyembunyikannya dari 2 dewa mistik agung tertinggi. Bahkan, mereka sendiri merasa itu luar biasa. Ketika mereka mengira seorang ahli Grand Supreme Mistik Immortal telah tewas di bawah serangan gabungan dari suami mereka dan mereka sendiri, mereka merasa seolah-olah mereka sedang menginjak awan. Itu sangat ringan sehingga sangat tidak nyata.
Dapat dibayangkan betapa marahnya para perwakilan dari 5 sekte utama ketika mereka mendengar berita tentang para wanita itu. Setelah para wanita itu ditinggalkan untuk menyelidiki situasi saat itu, peringatan mendesak dikirim langsung dari cabang Gunung Siping ke sekte masing-masing. Selanjutnya, para petinggi dari 5 sekte utama semuanya gempar. Sudah puluhan ribu tahun sejak seseorang berani menyatakan perang terhadap 5 sekte utama pada saat yang sama. Bahkan jika Yang Chen dan Istana Cunyang telah membunuh sekte Kimen belum lama ini, itu hanya masalah murid sekte Xuantian. Itu masih jauh dari menyatakan perang terhadap sekte Xuantian. Akan tetapi sekarang, keluarga Zhao hanya mempermalukan 5 sekte utama. Bertarung, tidak ada kata kedua, yang ada hanyalah pertarungan sampai mati. Bagaimanapun, mereka telah membentuk permusuhan mematikan di dunia fana, namun mereka masih tidak memberinya muka di alam spiritual. Mereka sama sekali tidak akan beristirahat sampai mereka saling membunuh. Meskipun Istana Cunyang mengumumkan identitas para guru itu, tampaknya mereka tidak mengetahuinya. Akan tetapi, ceritanya berbeda dari apa yang dikatakan wanita itu. Selain fakta bahwa 3 ahli tertinggi telah menjadi satu, dia pada dasarnya tidak menyembunyikan apapun. Dia bahkan tidak menyembunyikan fakta bahwa ahli tertinggi telah membawa 2 sitar untuk bertanya kepada Yang Chen tentang rahasianya. Tentu saja, rahasia terbesar dari sitar adalah senar sitar jenggot naga dan pilar senar tulang naga. Mengenai masalah ahli penyegel, tidak ada gadis yang menyebutkannya. Akan tetapi, ini sudah cukup untuk membuat semua sekte utama tahu siapa lawan mereka. Meskipun 5 sekte besar tampak damai dan fokus pada perluasan cabang Gunung Siping, mereka diam-diam telah melakukan banyak penyelidikan terhadap keluarga Zhao. Mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka telah sepenuhnya menangkap jejak keluarga Zhao, namun merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa setiap sekte telah menemukan beberapa organisasi pinggiran keluarga Zhao. Awalnya, Istana Cunyang juga menggunakan batu giok bertengger dewa sebagai hadiah untuk sekte orang-orang ini. Akibatnya, kurang dari 2 hari setelah hadiah itu dirilis, atas bujukan orang-orang dari 5 sekte besar, hadiah besar itu ditarik kembali. Sungguh lelucon. Mereka telah menamparkan wajah 5 sekte besar dengan cara seperti ini, dan mereka masih membutuhkan Istana Cunyang untuk membayar nyawa lawan mereka. Apa yang ingin mereka lakukan dengan 5 sekte besar? Yang mengejutkan semua orang, meskipun orang-orang dari 5 sekte besar sangat marah, mereka tidak mengambil tindakan untuk waktu yang lama, yang mana hal ini membingungkan orang-orang yang menunggu untuk melihat bagaimana 5 sekte besar akan membalas mereka. Apa yang sedang terjadi? Lawan mereka telah mengambil keuntungan dari mereka, dan 5 sekte besar benar-benar menjadi pengecut. Tidak seorang pun tahu rencana apa yang telah dibuat oleh orang-orang dari 5 sekte besar, tetapi tak lama setelah Nona Fang Hua bergegas kembali ke sekte untuk melapor, sekolah iblis Yin yang menerima ranting zaitun dari 5 sekte besar untuk kerjasamanya. Begitu pula dengan sekte gerbang iblis lainnya dan bahkan sekte klan monster. Tujuan mereka semua sama, yaitu keluarga Zhao yang tersembunyi dengan baik. Sekte Xuantian memimpin dan mengundang perwakilan semua sekte untuk membahas masalah tertentu secara diam-diam. Orang-orang yang menghadiri pertemuan itu diminta bersumpah demi setan hati bahwa mereka tidak dapat mengungkapkan isi pertemuan itu kepada siapapun kecuali pemimpin inti sekte mereka masing-masing. Isi pertemuan itu sangat mengejutkan. Selama pertemuan itu, sekte Xuantian menyampaikan fakta dan alasan, dan bahkan mengeluarkan Yang Lan. Serangkaian bukti dan argumen sepenuhnya sesuai dengan apa yang dikatakan Yang Chen untuk mendapatkan kepercayaan dari para petinggi sekte Xuantian. Mereka mengaitkan kehancuran Tianmen yang fana dengan konspirasi keluarga Zhao. Ada banyak hal mencurigakan yang dapat ditemukan setelah pertimbangan yang cermat. Kali ini, sekte Xuantian dapat dianggap telah mengumpulkan banyak informasi. Mereka mengeluarkan hasil penyelidikan mereka sebelumnya dan mengumumkan dengan sangat murah hati bahwa bahkan jika penghancuran Tianmen fana ada hubungannya dengan semua sekte yang ada, sekte Xuantian akan melupakan masa lalu. Semua orang akan bergaul seperti sebelumnya. Pelaku sebenarnya di balik layar adalah keluarga Zhao, yang merupakan masalah terbesar semua orang. Jika tidak perlu, tidak ada yang mau bertarung sampai mati dengan sekte Xuantian. Bahkan sekte lain, yang hampir mencapai ketinggian yang sama dengan sekte Xuantian, memiliki pemikiran yang sama. Bukti yang ditunjukkan sekte Xuantian sungguh mengejutkan. 80% orang percaya bahwa sekte Xuantian tidak akan pernah berbicara sembarangan. Tidak seorang pun menyangka bahwa sekte Xuantian yang telah diam selama bertahun-tahun, akan menyelidiki masalah ini dengan begitu jelas. Namun, hal-hal ini dapat diselidiki. Para ahli yang telah berpartisipasi dalam penghancuran Tianmen semuanya telah naik. Selama mereka saling memverifikasi, sangat jelas apakah apa yang dikatakan sekte Xuantian itu benar atau salah. Dalam hal ini, sekte Xuantian yang bermartabat tidak perlu berbohong. Jika demikian halnya, maka perkataan sekte Xuantian menjadi dapat dipercaya. Akibatnya, keluarga Zhao yang tersembunyi tiba-tiba menjadi masalah besar bagi semua orang. Pikirkanlah, bahkan sekte surga terbesar di dunia fana dirancang untuk dihancurkan, bukankah ini hal yang mengerikan? Jika suatu hari, sekte mereka sendiri tidak menyelidiki, mereka mungkin akan mengulangi kesalahan yang sama. Di satu sisi, sekte Xuantian telah memberikan cukup bukti. Di sisi lain, sekte Xuantian juga bermaksud untuk memperbaiki hubungan mereka dengan sekte lainnya. Belum lagi di dunia fana, semua orang di sekte yang hadir terlibat dalam masalah terhadap keluarga Zhao, jadi mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Segera, semua orang bersatu melawan musuh bersama. Keluarga Zhao sekarang menjadi masalah besar. Belum lagi hal lainnya, fakta bahwa mereka bisa dengan mudah mengirim seorang dewa mistik tertinggi dan 2 ahli dewa langit saja sudah cukup membuat orang takut pada mereka. Bekerja sama untuk menghadapi keluarga Zhao telah menjadi kesempatan bagi semua orang untuk bekerja sama secara diam-diam. Apa yang terjadi berikutnya adalah beberapa bulan kedamaian dan ketenangan. Tampaknya tenang, tetapi di balik ketenangan ini, badai yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi.
Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak orang tahu bahwa itu pasti akan mengguncang bumi. Chapter 1775. Istana Chunyang tidak terburu-buru, dan Yang Chen pun tidak terburu-buru. Selama waktu ini, Yang Chen dengan santai memilih tempat di Sungai Linyang dengan gunung dan sungai sebagai lokasi gerbang gunung baru Istana Chunyang, dan bersiap untuk membangun kembali gerbang gunung Istana Chunyang di sini. Para istri dan selir Yang Chen, setelah melapor ke sekte, semuanya bergegas kembali. Pada saat ini, mereka harus kembali ke sisi Yang Chen dan maju serta mundur bersama Yang Chen. Tentu saja, setiap orang mendapat jatah pil roh, dan semua roh primordial sumber kehidupan mereka ditinggalkan di Menara Naga. Sebaliknya, Yang Chen mengirim si Sanshan, Sun Kingsui, Tao Junqi, dan si Wushuang keluar. Tentu saja tempat yang mereka tuju adalah tempat di mana keempat tuan itu disegel, dan cara membuka segelnya pun diberitahukan kepada keempat wanita itu, agar mereka bisa segera membuka segelnya. Hanya 5 saudari murong yang tersisa di sisi Yang Chen. Dalam hal ini, Yang Chen merasa sedikit bersalah, dan dia juga menjelaskan situasinya kepada saudara perempuan murong, menunggu kompensasi di masa depan. Sebaliknya, saudara perempuan murong tidak begitu peduli, dan malah menghibur suaminya agar tidak khawatir tentang hal itu. Pembangunan kembali Istana Chunyang secara alami dikelola oleh kepala istana dan beberapa tetua, dan ada murid-murid Istana Chunyang yang menjalankan tugas, jadi Yang Chen tidak perlu terlalu khawatir. Apa yang harus dilakukan Yang Chen adalah mengeluarkan urat spiritual setelah selesai, jadi selama ini, Yang Chen menganggur, dan dia berkultivasi dengan 5 wanita di Istana Naga setiap hari. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya mengapa 5 sekte utama dan Istana Chunyang begitu tenang, perubahan yang tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Sekte Dao, Sekte Iblis, Klan Monster, dan beberapa sekte utama aliansi penggarap bajingan, semua sekte yang berpartisipasi dalam pesta keluarga Zhao di dunia fana, semuanya berpartisipasi. Hampir pada saat yang sama, mereka melancarkan serangan yang menghancurkan terhadap ratusan sekte dan keluarga di dunia spiritual. Operasi itu berlangsung begitu tiba-tiba sehingga tidak ada informasi yang bocor. Baru setelah semua hasilnya keluar, berita itu perlahan menyebar. Dalam semalam, ratusan sekte dengan berbagai ukuran di alam roh tercabut, dan ratusan klan musnah sepenuhnya. Tidak ada satu orang pun yang tersisa. Lebih dari 1.000 organisasi terkena dampaknya, dan puluhan ribu petani terkena dampaknya. Persebaran organisasi-organisasi ini hampir meliputi seluruh alam spiritual. Wilayah Sekte Dao, Sekte Iblis, dan Klan Iblis semuanya terkena dampak. Bahkan batu matahari terbenam milik Istana Chunyang pun tidak terkecuali. Setidaknya 3 pedagang terkena dampaknya. Setiap sekte utama telah mengerahkan lebih dari 100.000 ahli untuk melancarkan serangan mendadak pada saat yang sama. Mereka semua telah memahami target mereka sebelumnya, jadi dapat dikatakan bahwa mereka sangat siap. Namun, jelas bahwa lawan-lawannya tidak bisa dianggap remeh. Bahkan, banyak dari mereka yang sudah siap. Ketika serangan mendadak itu terjadi, sedikitnya setengah dari lawan memberikan perlawanan sengit, dan sekitar 40% pasukan menunjukkan kartu truf tersembunyi mereka. Seketika, berbagai harta karun ajaib berterbangan di langit dan berbagai jenis serangan menutupi langit. Aura para kultivator yang kuat memenuhi setiap sudut alam roh, menimbulkan ketakutan di hati orang lain. Aura yang meletus menyebabkan beberapa kultivator tingkat rendah, yang berada ribuan li jauhnya, gemetar. Semua orang paham bahwa 5 sekte utama akhirnya bergerak. Benar saja, mereka adalah 5 sekte utama. Ketika mereka mengambil tindakan, itu menggemparkan dan berdarah-darah. Begitu mereka mengambil tindakan, Yang Chen segera menyadari pergerakan di Istana Chunyang. Saudari-saudari murong menemani Yang Chen dan melihat aura yang membumbung tinggi di kejauhan. Tidak ada yang berbicara. Bahkan saudara Li Cheng tertarik dengan gerakan-gerakan itu dan memandang ke arah itu tanpa tujuan. Faktanya, gerbang gunung baru Istana Chunyang masih tenang. Tidak peduli seberapa bagus penglihatan seseorang, mustahil untuk melihat ribuan mil jauhnya, dan mustahil bagi indera ketuhanan seseorang untuk menjelajah melampaui jarak itu. Semua orang hanya terkejut oleh pergerakan ke arah itu, tetapi mereka tidak ingin melihat apapun. Pertempuran sengit antara semua pihak berlangsung selama 2 bulan, hampir tanpa henti. Harga yang dibayarkan untuk ini berada di luar imajinasi sekte biasa. Orang-orang tahu bahwa 5 sekte utama pasti akan membalas, tetapi mereka tidak menyangka skala pembalasannya akan begitu besar. Banyak sekali kultivator yang tidak terkait menyaksikan dengan ngeri saat berbagai sekte besar itu mengamuk. Tidak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun, takut mereka akan terlibat dan menjadi salah satu target berbagai sekte besar itu. Orang-orang yang mengerti dapat melihat bahwa ini bukan hanya balas dendam 5 sekte utama, tetapi juga kekuatan sekte. Sekalipun mereka harus membayar harga yang mahal untuk ini, mereka harus memberitahu semua kultivator di alam spiritual bahwa perkataan 5 sekte utama tidak boleh diremehkan, apalagi diabaikan. Perang itu berlangsung selama 2 bulan, dan akhirnya berakhir setelah Grandmaster terakhir yang melawan dipenggal. Dalam perang yang mempengaruhi seluruh alam roh ini, lebih dari 60 hingga 70 ribu kultivator terbunuh oleh berbagai sekte besar. Jumlah kultivator yang secara tidak sengaja terlibat jauh melebihi jumlah tersebut. Bahkan, ada juga sejumlah besar kultivator yang tidak bersalah. Karena mereka terjebak dalam perang dan tidak mampu melarikan diri, mereka yang cukup pintar untuk membantu berbagai sekte besar membunuh musuh-musuh mereka. Sedangkan bagi mereka yang tidak cukup pintar, mereka diperlakukan sebagai musuh dan sayangnya berakhir sebagai kambing hitam. Singkatnya, setelah pertempuran ini, lebih dari 100.000 pembudidaya dibunuh oleh sekte di alam spiritual. Ratusan sekte telah disingkirkan dari alam spiritual, dan lebih dari 100 klan telah musnah. Hanya sekte-sekte besar yang masih berdiri, dan mereka telah menggunakan pertempuran ini untuk membangun kekuatan mereka yang mengagumkan.
Penampilan sekte yang tampak baik hati atau kedok hanya mendominasi di wilayah mereka sendiri membuat banyak orang lupa siapa mereka sebenarnya. Mereka benar-benar berpikir bahwa sekte dapat mencapai puncak dengan mengandalkan jumlah orangnya yang besar. Mereka sama sekali lupa bahwa di balik setiap sekte ada asura yang berdiri dari lautan darah. Para kultivator biasa ketakutan setengah mati oleh pembantaian sekte kali ini. Ketika mereka mendengar nama sekte tersebut, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, takut bahwa mereka secara tidak sengaja akan menyinggung sekte tersebut dan akan dijatuhi hukuman abadi. Kali ini, mereka benar-benar takut. Bahkan ketika mereka melihat para kultivator sekte, cara mereka memandang mereka berbeda dari masa lalu. Ada semacam kekaguman di mata mereka. Tujuan sekte-sekte besar untuk membangun gengsi mereka telah sepenuhnya terlaksana. Sebelum penyerangan terhadap istana yang murni, yang menyebabkan 5 sekte besar kehilangan muka, tidak ada yang membicarakannya lagi. Semua orang memandang orang-orang dari sekte-sekte besar dengan kagum, dan tidak berani bersikap sedikit pun mengabaikan, apalagi secara diam-diam mengejek 5 sekte besar karena tidak sesuai dengan nama mereka. Sungguh langkah yang besar. Setelah menerima berita dari Menara Wanbao, Li Cheng juga menghela nafas. Kemudian, dia kembali ke depan Menara Naga dan terus mempelajari koneksi tempat penyegelannya. Setelah melakukan penilaian menyeluruh terhadap tindakan sekte, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi mereka. Sekte itu memang sekte yang besar. Itu benar-benar memiliki fondasi yang dalam. Beberapa orang lagi dan beberapa master lagi tidak dapat membuat sekte super. Chapter 1776. Sementara semua pihak kagum terhadap sekte Tao, Iblis, dan Monster, sekte tersebut juga menghitung untung ruginya sekte mereka sendiri. Selama ada perang, akan ada rampasan perang, bahkan di dunia para pembudidaya. Setelah menghancurkan begitu banyak sekte dan memenggal begitu banyak praktisi, hasil panen sekte tersebut juga sangat melimpah. Kekayaan beberapa sekte kecil jauh melampaui harapan sekte besar. Banyak sekte kecil diam-diam mengandalkan satu atau beberapa sumber daya untuk menghasilkan banyak uang. Sebelumnya, sekte besar tidak akan pernah menyangka bahwa sekte kecil yang biasanya mereka pandang rendah akan begitu mengejutkan. Ada beberapa sekte yang bahkan tidak kalah terkejutnya daripada istana yang murni. Bagaimanapun, kekayaan istana Cunyang hanya sebatas permukaan. Ramuan, giok roh penghuni, wilayah kekuasaan, dan sebagainya. Orang luar tahu bahwa istana Cunyang kaya, tetapi hanya itu saja. Guru, harta karun ajaib, metode kultivasi, dan sebagainya, istana Cunyang masih jauh dari mereka. Namun, sekte terpencil yang sebelumnya tidak diperhatikan oleh siapapun ternyata memiliki kekayaan dan fondasi sekte kelas 1 yang tidak kalah dengannya. Ini adalah sesuatu yang membuat siapapun tidak bisa tidak terkejut. Banyak dari mereka baru mengetahuinya setelah kejadian. Meskipun mereka senang mendapatkan banyak rampasan perang, sekte utama juga memiliki banyak kekhawatiran. Bagaimana sekte ini berkembang di bawah hidung mereka? Itu hanya lelucon. Kalau bukan karena ulah para petinggi keluarga Zhao yang kali ini, sehingga mereka bisa berhadapan dengan keluarga yang bersembunyi di kegelapan ini, mereka tidak akan punya kesempatan untuk mengetahui keterlibatan sekte kecil ini, dan mereka tidak akan tahu kalau mereka sudah bersembunyi begitu dalam. Adapun keluarga Zhao, manipulator di balik layar yang paling tersembunyi, kali ini, sekte utama pada dasarnya tidak menemukan pelakunya. Mungkin, seperti yang dikatakan istri dan selir Yang Chen, lokasi keluarga Zhao terus berpindah-pindah. Mungkin di dalam harta karun ajaib gua abadi, atau mungkin di punggung orang besar seperti di dunia fana. Tidak ada yang tahu. Akan tetapi, hal ini juga membuat sekte utama semakin takut. Untuk keluarga yang tersembunyi seperti itu, mereka telah menemukan ratusan kekuatan eksternal. Selain itu, mereka hanya menemukan petunjuk dari beberapa orang yang telah mengambil tindakan. Diperkirakan bahwa ini bukan seluruh kekuatan keluarga Zhao. Setidaknya 90% dari mereka masih bersembunyi dalam kegelapan, menatap sekte besar seperti harimau yang mengawasi mangsanya, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dalam perang ini, meskipun sekte utama memperoleh banyak keuntungan, mereka juga kehilangan banyak hal. Setelah perhitungan sederhana, jumlah ahli dari setiap sekte yang tewas dalam perang ini mencapai beberapa ribu. Meskipun jumlah ini tidak dapat diterima dibandingkan dengan jumlah musuh yang terbunuh, harus diketahui bahwa ada puluhan dewa mistik tertinggi dan ratusan dewa surgawi di antara ribuan orang ini. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat hati sekte utama sakit. Kelima sekte utama sangat senang karena mereka telah memilih jalan yang benar. Alih-alih dengan gegabah melancarkan perang secara langsung, mereka terlebih dahulu bertahan dan kemudian menyatukan beberapa sekte utama dari sekte kegelapan, klan iblis, dan aliansi penggarap nakal. Jika kelima sekte utama menyerang secara langsung, kerugiannya pasti akan lebih dari ini. Meski begitu, rata-rata setiap sekte telah kehilangan 2 hingga 3 dewa mistik tertinggi dan lebih dari 10 dewa surgawi. Ini terjadi dalam situasi pencegahan. Pihak lain tidak melancarkan serangan balik segera setelah insiden di gerbang gunung Istana Cunyang. Jika keluarga Zhao mengambil inisiatif untuk menyerang, sekte utama tidak dapat membayangkan apa hasilnya. Meskipun para pengikut sekte utama kini menjadi pusat perhatian, para petinggi masing-masing sekte begitu takut hingga mereka berkeringat dingin. Kekuatan semacam ini hanya berasal dari kekuatan eksternal. Seberapa mengerikankah keluarga Zhao yang sebenarnya? Bagaimana keluarga Zhao yang misterius ini berkembang di bawah hidung sekte utama? Mengapa tidak ada berita tentangnya sebelumnya? Ketika petinggi sekte utama mengomentari untung ruginya dengan keringat dingin, di suatu tempat misterius, seseorang dari keluarga Zhao juga merasa geram. Apa yang telah kau lakukan? Seorang yang bertanggung jawab berteriak marah kepada 2 pemuda yang berlutut di tanah. Siapa yang memintamu untuk memprovokasi 5 sekte utama? Siapa yang memintamu menyentuh Istana Cunyang?
Sialan. Sambil berbicara, dia tampak merasa belum cukup melampiaskan amarahnya. Dia melangkah maju dan menendang kedua orang itu beberapa kali. Kepala kedua pria yang berlutut itu telah menyentuh tanah sepenuhnya. Mereka berlutut di sana tanpa bergerak dan tidak berani menghindar sama sekali. Bahkan jika orang yang bertanggung jawab menendang mereka, mereka tidak berani berteriak kesakitan. Mereka bahkan tidak menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka hanya mempertahankan posisi berlutut dan tidak bersuara. Orang yang bertanggung jawab masih marah bahkan setelah menendangnya beberapa saat. Dia berjalan ke samping dan duduk. Dia meneguk beberapa teguk teh. Baru kemudian suasana hatinya yang gelisah sedikit tenang. Namun, ketika dia melirik kedua pria yang berlutut di tanah, dia tidak dapat menahan rasa marahnya. Nenek moyang kita telah beroperasi selama tidak kurang dari 10.000 tahun, dan kita hanya memiliki sedikit kekuatan yang terkumpul. Semuanya telah hancur oleh keputusan bodohmu. Saat orang yang bertanggung jawab berbicara, dia mengulurkan tangannya dan membanting meja di sebelahnya, langsung menghancurkan meja gaharu berusia 10.000 tahun menjadi berkeping-keping. Menurut aturan keluarga, tidak terlalu berlebihan sampai membunuhmu. Kedua orang yang berlutut di tanah itu sudah gemetar tak terkendali. Karena kecerobohan mereka, sekte itu telah kehilangan hampir sepertiga dari pasukan pinggirannya. Bahkan jika mereka adalah keturunan langsung dari keluarga Zhao, dalam menghadapi kehilangan seperti itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa jika mereka terbunuh. Kematianku tidak perlu disesali, tetapi aku tidak mengerti. Bahkan jika aku telah memprovokasi 5 sekte Dao utama, aku belum memprovokasi sekte iblis atau klan monster. Mengapa orang-orang itu juga bergabung dalam perang salib melawan keluargaku kali ini? Pemuda yang berlutut di tanah akhirnya berkata dengan suara gemetar, secara logika, paling-paling, sekte iblis Yin yang terlibat. Aku benar-benar tidak mengerti tindakan sekte lain. Masalah ini perlu diselidiki secara cermat. Keraguan pemuda itu juga merupakan keraguan orang yang bertanggung jawab. Dia juga tidak dapat memahami mengapa semua sekte utama menargetkan keluarga Zhao kali ini. Dia harus menyelidiki lebih lanjut di masa mendatang. Namun, orang di depannya adalah cucu kesayangannya. Bahkan jika dia telah melakukan kesalahan, dia benar-benar tidak tega membunuhnya untuk menegakkan aturan keluarga. Ada berita bahwa itu tampaknya adalah sekte langit hitam. Mengenai alasan spesifiknya, kita harus menunggu informasi lebih lanjut. Namun, itu pasti ada hubungannya dengan sekte langit hitam. Kalau saja Yang Chen tahu bahwa sekte langit hitam dengan mudahnya ditempatkan di kubu utama yang berseberangan dengan keluarga Zhao kali ini, siapa yang tahu betapa senangnya dia? Siapa yang tahu bahwa alasan Yang Chen ingin menyelinap ke sekte langit hitam akan menjadi alasan mengapa semua sekte utama secara kolektif akan menargetkan keluarga Zhao. Sekarang, Yang Chen tidak peduli dengan tindak lanjutnya karena kakak Li Cheng tampaknya telah meneliti sesuatu. Chapter 1777. Ketika Yang Chen melihat peta alun-alun besar Istana Naga, peta itu telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelum kedua istana naga tersebut memiliki dua petak, satu adalah peta urat air, yang lainnya adalah peta urat api, yang masing-masing hanya memperhatikan atributnya sendiri. Sekarang, dua kotak telah digabungkan menjadi satu kotak, luasnya menjadi 2 kali lipat, tetapi dua peta juga telah digabungkan menjadi satu peta. Peta setelah penggabungan kedua peta ini hampir mencakup seluruh dunia spiritual yang diketahui Yang Chen, membentuk garis besar peta yang sangat jelas. Dan telah terjadi perubahan yang sangat nyata. Kedua peta itu bukan lagi peta urat spiritual, tetapi peta topografi, dan merupakan peta topografi lengkap dari dunia spiritual. Gunung-gunung dan sungai-sungai di berbagai tempat terpampang jelas di sana. Tentu saja, urat spiritual yang paling dasar masih ditandai dengan jelas. Jika memang demikian, itu belum cukup untuk mengejutkan Yang Chen. Yang mengejutkan Yang Chen adalah bahwa beberapa urat nadi spiritual yang belum pernah ditemukan atau didengar oleh Yang Chen, terlihat jelas di sana. Jelas ini bukan berkat Yang Chen atau Xiao Tian, tetapi berkat kakak Li Cheng. Belum lagi hal lainnya, ini saja sudah cukup untuk menghemat ratusan tahun waktu Yang Chen dalam menjelajahi dunia spiritual, dan itu akan membawa kekuatan spiritual yang hampir tak terbatas. Perlu diketahui bahwa peta laut asli atau peta urat api dapat secara langsung mengekstraksi kekuatan spiritual urat spiritual berbagai tempat. Menandai urat spiritual hanyalah fungsi dasar dari peta urat spiritual asli. Sekarang peta topografi urat spiritual adalah penghargaan dari kakak Li Cheng. Pada dasarnya, Yang Chen tidak perlu keluar untuk menjelajah. Selama dia mengonfirmasi peta topografi ini sesuai dengan kesan dalam ingatannya, dia bisa mendapatkan informasi terperinci tentang berbagai tempat. 9 lokasi yang diperoleh Yang Chen dari sitar kuno sekarang ditandai dengan sangat jelas pada peta topografi besar dunia spiritual ini, termasuk lembah labu tempat serangga tua ditemukan, wilayah iblis laut tua, dan gurun naga bumi. Selain itu, 6 lokasi sisanya adalah lokasi yang belum dikunjungi Yang Chen dan juga ditandai di sana. Di atas peta topografi, ada bidang tembus pandang yang tergantung. 9 lokasi di bawah dan atribut urat nadi roh di dekatnya juga ditandai dengan warna yang berbeda. Kemudian, garis-garis yang tak terhitung jumlahnya dihubungkan pada permukaan ini. Melihat pemandangan ini, bahkan jika Yang Chen menggunakan jari kakinya untuk berpikir, dia akan tahu bahwa ini adalah diagram susunan yang sangat rumit. Bahkan dengan pengetahuan Yang Chen tentang formasi susunan, dia merasa sedikit pusing saat pertama kali melihat diagram susunan yang rumit ini. Kita harus tahu bahwa ini tidak semudah mendirikan formasi kecil di area kecil. Formasi susunan terbesar yang pernah ditemui Yang Chen di kehidupan sebelumnya hanyalah formasi pelindung pengadilan surgawi. Formasi itu memiliki radius puluhan ribu mil, dan itu sudah menjadi batasnya. Namun, jarak antara dua titik terdekat di antara 9 titik dalam formasi ini sudah lebih dari beberapa juta kilometer. 9 titik tersebut tersebar ke 9 arah berbeda, meliputi area dengan radius puluhan juta kilometer.
Ini benar-benar menggunakan dunia sebagai platformasi untuk mengatur formasi. Belum lagi efek formasi lainnya, hanya area yang ditutupi oleh formasi sudah cukup untuk menunjukkan penghinaan terhadap semua pahlawan. Banyak ahli yang dikenal sebagai formasi arai akan langsung mati malu di depan formasi ini. Bahkan Yang Chen sendiri tercengang, dan Yang Chen bahkan tidak berani membayangkan bagaimana reaksi istrinya, Gong Xunling, ketika dia melihat formasi ini. Tentu saja, semuanya hanya bisa berarti beberapa fakta. Pertama-tama, Li Cheng jauh lebih mengenal alam spiritual dibandingkan Yang Chen, karena peta topografi lengkap alam spiritual di depannya adalah buktinya. Kedua, penelitian Li Cheng tentang formasi susunan pastinya jauh lebih mendalam daripada penelitian Yang Chen, karena formasi yang bahkan Yang Chen tidak dapat pahami adalah buktinya. Ketiga, pemahaman Li Cheng tentang urat-urat spiritual di alam spiritual jauh lebih banyak daripada yang diketahui Yang Chen di kehidupan sebelumnya. Jumlah urat-urat spiritual pada peta topografi adalah bukti bahwa jumlahnya hampir 10 kali lipat. Yang Chen tidak akan memiliki pikiran cemburu terhadap Li Cheng, dan tentu saja, dia tidak akan memiliki pikiran malu. Kultivasi adalah tentang takdir, dan sudah sangat luar biasa bagi Yang Chen untuk memiliki kenangan dari kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, tidak akan membuat Yang Chen sedih jika Li Cheng memiliki lebih banyak pengalaman luar biasa daripada dirinya. Sekarang Yang Chen dan Li Cheng telah bersumpah menjadi saudara, semakin kuat Li Cheng, semakin bahagia Yang Chen. Lihatlah formasi ini. Apakah Anda punya kesan tentangnya? Li Cheng berdiri di tepi alun-alun besar dan menatap peta formasi tembus pandang yang tergantung. Dia bahkan tidak menoleh ketika Yang Chen datang, dan malah bertanya langsung. Bagaimana mungkin? Yang Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Peta formasi masih berantakan bagi Yang Chen, dan dia bahkan tidak bisa memilah urat nadinya. Bagaimana dia bisa mendapat kesan apapun tentangnya? Kalau begitu mari kita mulai dengan yang paling sederhana. Li Cheng tidak terkejut. Yang Chen tidak akan berpura-pura mengerti di depannya, apalagi berpura-pura tidak mengerti. Namun, efek sesungguhnya dari formasi ini begitu luar biasa sehingga Li Cheng harus menemukan seseorang untuk mengonfirmasi penilaiannya, dan kandidat yang paling cocok, tentu saja, Yang Chen. Li Cheng melambaikan tangannya, dan garis-garis pada peta formasi tembus pandang menghilang, hanya menyisakan 9 lokasi paling dasar. Ini adalah 9 lokasi di mana para ahli tertinggi disegel. Perkataan Li Cheng adalah omong kosong belaka, dan Yang Chen mengetahuinya tanpa mengatakannya. Namun, Yang Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap peta formasi yang tembus pandang dan menunggu langkah Li Cheng selanjutnya. Li Cheng tampak melambaikan tangannya dengan santai, dan 9 lokasi menunjukkan warna yang berbeda. Li Cheng menunjuk 3 di antaranya dan berkata, ini adalah atribut Yin dan Yang dari Tetua Chong, Tetua Hai, dan Naga Bumi. Kemudian, Li Cheng menunjuk ke 6 sisanya dan berkata, saya tidak yakin tentang ke-6 ini, tetapi itu tidak akan memengaruhi analisis untuk saat ini. Kita dapat memastikannya di akhir. Meridian roh di sekitar setiap lokasi, medan, dan 5 elemen Yin dan Yang. Saat Li Cheng berbicara, banyak titik terang muncul di peta formasi tembus pandang. Itu berdasarkan pada promosi dan pengendalian bersama Yin dan Yang di berbagai tempat. Setelah Li Cheng mengatakan itu, ada banyak koneksi pada peta formasi. Kemungkinan terbesar dari 5 elemen Yin dan Yang ada pada 6 ahli yang tersisa. Li Cheng memperkenalkan, dan ratusan warna berbeda muncul di peta formasi. Setelah kejadian itu, Li Cheng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menoleh ke Yang Chen dan bertanya, apa yang sudah kamu lihat sejauh ini? 5 elemen Yin dan Yang, tetapi satu hilang. Yang Chen menatap peta formasi itu cukup lama, lalu melihat atribut Yin dan Yang dari ke-6 ahli yang telah dianalisis Li Cheng dan memberikan penilaiannya. Itu benar, salah satu dari 5 elemen Yin dan Yang hilang. Menurut Anda, apa yang hilang? Li Cheng tidak tampak menguasai semuanya. Sebaliknya, ia bertanya dengan nada bertanya, lagi pula, di mana lokasi yang paling mungkin? Chapter 1778. Jika Li Cheng berdiskusi dengan Yang Chen tentang masalah susunan itu, sejujurnya, Yang Chen sendiri tidak yakin apakah dia bisa membicarakannya. Namun, jika itu adalah 5 elemen Yin yang agung, mungkin Li Cheng belum tentu memiliki pengetahuan Yang Chen. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi Yang Chen memiliki 5 elemen Yin dan Yang. Seni rahasia 5 elemen Yin yang agung yang dia kembangkan adalah semua metode kultivasi asli. Sekalipun dia tidak mengikuti teori 5 elemen, Yang Chen dapat menirukan susunan 5 elemen Yin yang paling cocok hanya dengan mengandalkan seni rahasia 5 elemen Yin yang di tubuhnya. Faktanya, inilah yang Li Cheng ingin andalkan pada Yang Chen. Meskipun Li Cheng telah menyimpulkan kemungkinan atribut 5 elemen Yin yang dari 6 master yang tersegel, ada ratusan permutasi, dan dia membutuhkan Yang Chen untuk membantunya menentukan salah satunya. Urusan kakak Li Cheng adalah urusannya sendiri. Tidak perlu mengatakan apapun. Yang Chen menunggu Li Cheng selesai bertanya dan segera melepaskan kekuatan spiritualnya. Pertama, menurut pengaturan pertama yang dipilih oleh Li Cheng, dia mengumpulkan kekuatan spiritualnya di 9 titik dan mulai beroperasi. Dengan satu kekuatan spiritual berkurang, Yang Chen hanya bisa memilih di mana akan menaruh kekuatan spiritual yang tersisa. Namun, meskipun Yang Chen telah menempatkan kekuatan spiritual terakhir di semua tempat pada diagram susunan, kekuatan spiritual seluruh sistem masih agak lamban. Jelas, ini bukan pengaturan terbaik. Li Cheng sangat gembira mencoret satu kemungkinan dan kemudian menunggu Yang Chen bereksperimen dengan pengaturan kedua. Yang Chen dan Li Cheng bekerja sama dengan sangat baik. Jika dengan cara biasa, Li Cheng ingin memastikan ratusan permutasi secara menyeluruh, dan kekuatan otak yang dikonsumsi pasti akan membuat orang biasa mati karena kelelahan yang berlebihan. Sekarang setelah ada Yang Chen, mesin penguji kekuatan spiritual humanoid, Li Cheng tidak perlu lagi memeras otaknya. Sebenarnya,
jika dia ingin mengetahui hasil yang benar, dia hanya perlu menunggu beberapa dekade setelah istri dan selir Yang Chen membuka segel para master tersebut. Tidak perlu membuang-buang kekuatan otaknya seperti sekarang. Tapi jelas, Li Cheng tidak ingin menunggu selama itu. Yang Chen tidak akan menyelidiki alasan di balik ini. Bagaimanapun, Yang Chen pasti akan mendukung apa yang ingin dilakukan Li Cheng. Selain itu, dia tidak perlu melewati api dan air. Dia hanya perlu mensimulasikan pengoperasian kekuatan spiritual di sini. Itu sangat sederhana. Standar penilaian Yang Chen adalah apakah kekuatan spiritual dapat beroperasi secara normal sesuai dengan hubungan antara Yin dan Yang dan 5 elemen. Menurut standar ini, dalam waktu kurang dari setengah bulan, Yang Chen pada dasarnya menentukan bahwa ada 10 pengaturan yang dapat memungkinkan kekuatan spiritual beroperasi secara normal. Langkah selanjutnya adalah memperkirakan jenis kekuatan spiritual mana yang tersisa di antara 10 kombinasi ini, dan di mana posisi yang paling cocok untuk menempatkannya. Memilih satu dari 10 pilihan tampaknya jauh lebih mudah, tetapi Yang Chen dan Li Cheng jauh lebih berhati-hati. Bahkan untuk setiap kemungkinan, Yang Chen harus bereksperimen berkali-kali, dan waktu berpikir Li Cheng semakin lama. Jenis kekuatan spiritual terakhir didistribusikan di luar lingkup 9 poin dan ditinggalkan oleh Yang Chen dan Li Cheng. Masih ada 3 kemungkinan yang tersisa. Kemungkinan pertama adalah bahwa ke-10 jenis kekuatan spiritual tersebut membentuk struktur cincin. Tentu saja, itu hanyalah struktur yang dibentuk oleh kekuatan spiritual dari ujung ke ujung, dan itu bukanlah bentuk cincin yang sebenarnya. Distribusi 9 lokasi tidak berbentuk lingkaran. Kemungkinan kedua adalah 2 struktur cincin saling bersarang. 5 elemen positif dan negatif masing-masing membentuk cincin, dan aliran kekuatan spiritual juga sangat lancar. Yang terakhir lebih aneh daripada 2 yang pertama. Di tengah 9 lokasi, ada satu titik yang dapat membentuk struktur aliran kekuatan spiritual yang lancar. Akan tetapi, bentuk ini sangat tidak sesuai dengan kedua bentuk pertama, tetapi dari segi bentuknya saja, ini adalah bentuk yang paling mungkin. Lokasi terakhir kekuatan spiritual, dari peta topografi di bawah, adalah sebuah lembah tersembunyi. Untuk saat ini, tidak ada yang aneh dengan perbedaannya. Dia telah menganalisis semua kemungkinan dari 10 kombinasi sebelumnya. 3 kombinasi yang tersisa dianalisis satu persatu dalam pikiran Li Cheng. Setelah menganalisis beberapa saat, Li Cheng mengerutkan kening dan bertanya kepada Yang Chen, menurutmu, mana yang paling mungkin? Sementara Li Cheng menganalisis, Yang Chen juga tidak tinggal diam. Dia juga menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Namun, Yang Chen memiliki kelebihan yang tidak dimiliki Li Cheng. Dia memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, jadi mudah untuk menentukan tempat yang paling mencurigakan. Yang terakhir, Yang Chen menjawab hampir tanpa berpikir. Mengapa? Li Cheng sangat tenang. Dengan lambaian tangannya, peta susunan itu berubah menjadi kemungkinan yang dikatakan Yang Chen. Dia menatap titik-titik di atasnya dengan saksama dan bertanya. Kakak, kamu benar-benar bercanda. Yang Chen tersenyum dan menunjuk ke titik terakhir dan bertanya, jangan bilang kamu tidak tahu tempat apa ini. Senyum juga muncul di wajah Li Cheng. Sebenarnya, sebelum ini, dia sudah menentukan penilaiannya. Bertanya kepada Yang Chen hanya untuk menambah jaminan pada penilaiannya. Tempat persidangan sekte utama. Yang Chen menambahkan kata-katanya sendiri, tempat di mana wilayah Dao, Iblis, dan Iblis bertemu, ada susunan besar untuk melindungi dan memblokirnya. Apakah ada yang lebih mencurigakan daripada tempat ini? Tidakkah menurutmu itu tampak seperti suatu tempat? Li Cheng tertawa dan menarik napas panjang. Bahkan Yang Chen dapat merasakan bahwa tekanan pada tubuh Li Cheng tampaknya telah hilang, dan dia tampak sangat riang. Sepertinya ada suatu tempat. Yang Chen menatap tempat itu cukup lama, tetapi tidak melihat apapun. Tetapi jika kakak Li Cheng memberikan petunjuk seperti itu, pasti ada yang aneh di dalamnya. Formasi yang menyegel tempat uji coba, dan juga binatang iblis yang ada di dalam tempat uji coba. Senyum di wajah Li Cheng semakin lebar, dan isi petunjuknya pun semakin bertambah. Tidak bisakah itu mengingatkanmu pada sesuatu? Benua setan. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengerti petunjuk yang begitu jelas, tetapi dia sama sekali tidak mempercayai apa yang didengarnya. Meskipun dia mengucapkan nama benua iblis, semakin banyak pertanyaan yang muncul di hatinya. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak pernah memasuki tempat persidangan. Semua diceritakan oleh para kultivator dari dunia abadi, jadi dia tidak tahu situasi sebenarnya di tempat persidangan. Li Cheng berkata bahwa tempat persidangan itu sangat mirip dengan benua iblis. Yang Chen yakin bahwa Li Cheng tidak akan berbohong kepadanya. Mungkinkah ada juga energi iblis di tempat persidangan itu? Tidak ada energi iblis, itu sama persis dengan monster lain di dunia spiritual, tapi aku tidak tahu dari mana sumber monster itu. Li Cheng melihat keraguan Yang Chen dan menjelaskan secara langsung, pikirkanlah, benua iblis diatur oleh keluarga Zhao, dan tempat persidangannya. Meskipun dia tidak mengetahui sejarah tempat persidangan itu, tetapi karena sekarang tempat itu terhubung dengan 9 master tersegel, maka tempat persidangan itu secara alami terhubung dengan keluarga Zhao. Yang Chen sekarang tahu mengapa Li Cheng begitu yakin. Belum lagi hal lainnya, hanya dengan menghubungkannya dengan keluarga Zhao saja sudah cukup bagi Li Cheng untuk membuat keputusan. Chapter 1779. Apa gunanya formasi ini? Yang Chen kini semakin penasaran dengan formasi ini. Apa yang ingin dilakukan orang-orang keluarga Zhao? Sebenarnya itu terkait dengan tempat uji coba. Ada banyak hal yang perlu digali. Jika memang benar-benar seperti ini susunannya, sepertinya itu adalah formasi yang menggunakan kultivasi 9 master untuk mengikis tempat percobaan selama bertahun-tahun, dan kemudian membuka simpul ruang angkasa. Wajah Li Cheng sangat serius. Penemuan ini tidak terduga bagi Li Cheng, tetapi isi yang terkandung di dalamnya sedikit mengejutkan Li Cheng. Yang Chen sama terkejutnya. Belum lagi yang lainnya, formasi ini saja sudah ada selama puluhan ribu tahun.
Keluarga Zhao telah merencanakan ini sejak lama. Jika pengaturan benua iblis di dunia fana dihitung, apa yang ingin dilakukan keluarga Zhao benar-benar membingungkan. Dengan kekuatan keluarga Zhao, mereka bahkan dapat dengan mudah mencapai tingkat sekte super. Meskipun kekuatan mereka tidak sebagus sekte Xuantian, itu tidak jauh lebih buruk. Namun, keluarga yang sangat menakutkan dan kuat itu sebenarnya dapat bertahan selama puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun tanpa mengungkapkan petunjuk sedikitpun. Ini hanya dapat disimpulkan dalam satu kata, rencananya sangat besar. Ada rahasia seperti itu di tempat uji coba. Alhasil, Yang Chen awalnya hanya ingin masuk ke tempat uji coba untuk mendapatkan pengalaman. Sekarang, meskipun bukan untuk mendapatkan pengalaman, Yang Chen harus masuk dan melihatnya. Aku punya firasat bahwa jika kau membuka semua segel 9 master, itu pasti akan memengaruhi operasi formasi ini. Li Cheng melambaikan tangannya dan menyingkirkan diagram formasi. Ia menoleh ke Yang Chen dan tersenyum, mungkin kamu secara tidak sengaja menghancurkan susunan leluhur keluarga Zhao dan membiarkan ratusan ribu tahun penantian mereka sia-sia. Bukankah itu tepat? Yang Chen juga tertawa. Ini benar-benar perasaan menanam pohon willow secara tidak sengaja. Awalnya, Yang Chen hanya ingat bahwa temannya telah menyelamatkan seorang mahaguru dan ingin mencari penolong, tetapi sekarang dia secara tidak sengaja menghancurkan kerja keras keluarga Zhao. Dia tidak tahu bagaimana keluarga Zhao akan muntah darah jika mereka tahu. Mengetahui beberapa hal yang diatur oleh keluarga Zhao, Li Cheng tampaknya menjadi tidak sabar dan hendak segera pergi. Yang Chen tahu watak saudara angkatnya, jadi dia tidak memaksanya untuk tinggal. Dia hanya mengingatkannya untuk berkunjung saat dia senggang. Ketika Ayue kembali, sebaiknya kau segera menikahi Peri Qingyin. Itu baik untukmu dan istana Chunyang. Li Cheng tidak berpura-pura dan segera pergi. Namun sebelum dia pergi, dia masih mengingatkan Yang Chen. Ini adalah kedua kalinya Li Cheng mengingatkan Yang Chen sejak mereka bertemu. Yang Chen menganggukkan kepalanya dengan penuh perhatian dan memperhatikan Li Cheng pergi. Kakak beradik murung berada di samping. Ketika mereka mendengar Li Cheng mengatakan bahwa dia ingin Yang Chen menikahi wanita lain, hati mereka terasa sedikit sakit. Tetapi semua orang tahu kedudukan kakak Li Cheng di hati Yang Chen, jadi tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Tempat uji coba kini menjadi tempat pertama yang ingin dijelajahi Yang Chen. Namun, sebelum itu, Yang Chen masih harus melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah menunggu para jenderal wanita membuka segel ke-6 ahli. Karena dia secara tidak sengaja telah menghancurkan rencana keluarga Zhao, dia harus menunggu hingga hasilnya keluar. Pertama, dia ingin melihat apakah atribut Yin dan Yang dari ke-6 ahli itu sesuai dengan dugaan kakak Li Cheng. Kedua, dengan beberapa dewa mistik tertinggi di sekitarnya, bahkan jika dia pergi ke tempat persidangan, dia akan memiliki keamanan yang cukup. Yang Chen tidak pernah merasa bahwa dirinya tak terkalahkan di dunia, jadi Yang Chen selalu sangat memperhatikan keselamatannya. Kali ini, entah karena membunuh 3 dewa mistik tertinggi dari keluarga Zhao atau karena balas dendam sekte utama yang menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Zhao pasti akan menyalahkan Yang Chen dan istana Chunyang. Tempat pengadilan adalah tempat yang tidak memiliki hukum. Yang Chen tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa keluarga Zhao akan mengatur para ahli untuk masuk dan membunuh keluarga Yang Chen. Mengenai apakah keluarga Zhao bisa memasuki tempat persidangan di bawah kendali sekte utama, Yang Chen tidak pernah meragukannya. Karena tempat uji coba ini dibuat oleh keluarga Zhao, akan aneh jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk masuk dan keluar sesuka hati. Hal kedua adalah apa yang dikatakan Li Cheng kepadanya, yaitu menikahi peri suara lembut Zhou Xianying. Namun, Yang Chen harus menunggu Gao Yue dan yang lainnya kembali sebelum melakukannya. Adapun bagaimana melakukannya, itu tergantung pada pendapat Gao Yue. Hal ketiga adalah membangun kembali istana Chunyang. Meskipun Yang Chen tidak perlu melakukan pekerjaannya sekarang, sudah hampir waktunya untuk mengeluarkan urat-urat spiritual abadi untuk menenangkan hati master istana, para tetua, dan sekelompok murid istana Chunyang. Hal terakhir adalah yang terbaik untuk dilakukan. Yang Chen sekarang berada di lokasi gerbang gunung baru istana Chunyang, dan susunan pelindung gunung gerbang gunung baru telah selesai. Diperlukan urat spiritual sebagai sumber kekuatan spiritual. Setelah memberi salam kepada kepala istana dan beberapa tetua, Yang Chen mulai mengaturnya. Banyak hal telah dipersiapkan sejak lama, dan sekarang dia baru saja mengeluarkannya dari tas Qian Kun. Di hadapan master istana, beberapa tetua, dan saudari Murong, Yang Chen menyusun susunan aneh. Apa susunan ini? Murong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kelima saudari itu juga dianggap sebagai kultivator formasi, tetapi mereka belum pernah melihat formasi aneh seperti itu. Itu hanya susunan kecil untuk mencetak urat spiritual bawah tanah. Yang Chen menjelaskan, tangannya tidak berhenti, dan setelah beberapa saat, pengaturannya selesai. Setelah mengingatkan semua orang untuk mundur, Yang Chen membuat beberapa tanda di tangannya, dan semuanya jatuh ke dalam susunan. Setelah beberapa saat, susunan itu mulai berkedip. Tanah yang ditutupi oleh susunan itu tampak berada dalam kedipan-kedipan itu, dan mulai perlahan menjadi transparan, perlahan menghilang. Jejak kekuatan spiritual perlahan-lahan merembes keluar dari dasar susunan itu, dan itu jelas jauh lebih kuat daripada lingkungan sekitarnya. Semua orang mulai menantikannya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kekuatan spiritual muncul di bawah susunan itu, seolah-olah susunan itu sendiri adalah penyedot debu yang kuat, yang sedikit demi sedikit menarik kekuatan spiritual dari bawah. Semakin banyak kekuatan spiritual terkumpul, dan akhirnya menembus semua lapisan tanah di bawah susunan itu, dan bahkan susunan itu sendiri tidak dapat menahannya. Di hadapan kekuatan spiritual yang terus-menerus menyembur keluar dari bawah, susunan itu runtuh. Kekuatan spiritual yang dahsyat dan menggemparkan membumbung tinggi ke angkasa dan langsung menyerbu ke dalam Mountain Guarding Grand Arai. Arai penjaga gunung dirangsang oleh kekuatan spiritual ini, dan dengan kilatan cahaya, seluruh Arai diluncurkan.
Di langit, sebuah penghalang tembus pandang berkelebat, lalu menghilang di depan mata semua orang. Melihat kejadian itu, pimpinan keraton dan beberapa tetua pun tersenyum. Kekuatan spiritual tadi berkali-kali lipat lebih kuat daripada urat spiritual asli gerbang gunung tua. Itu pasti urat spiritual tingkat dewa surga. Sekarang, beberapa tetua bukan lagi orang desa seperti di masa lalu, dan mereka masih dapat melihat kualitas dan tingkatan urat spiritual hanya dengan sekali pandang. Formasi penjaga gunung telah diluncurkan, dan dengan urat nadi spiritual tingkat dewa surga ini sebagai sumber kekuatan spiritual, bahkan jika ada seorang master tertinggi, urat nadi itu tidak akan bisa hancur dalam waktu singkat. Chapter 1780. Terkadang, kekuatan formasi penjaga gunung terkait dengan kekuatan spiritual yang dapat digunakan. Vena spiritual sebelumnya hanyalah vena spiritual bumi abadi, yang tidak cukup bagi seorang ahli Grand Supreme Mystic Immortal. Meskipun urat spiritual baru ini baru saja terbuka, namun sudah berada pada level puncak Celestial Immortal. Pada waktunya, tidak akan menjadi masalah jika melampaui level Dewa Surgawi. Pada saat itu, bukankah Istana Cunyang akan simen Gunung Tai? Yang Chen sudah lama mengetahui situasi ini. Alasan mengapa ia memilih Sungai Linyang sebagai lokasi sekte adalah karena itu adalah gerbang gunung sementara dari beberapa sekte super di masa depan, dan urat nadi spiritualnya luar biasa kuat. Di masa lalu, Istana Cunyang tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, jadi ia hanya dapat menggunakan urat spiritual bumi abadi untuk menebusnya. Sekarang, setelah pertempuran dengan sekte utama, hampir tidak ada orang yang berani menyerang Istana Cunyang. Tentu saja, mereka harus menggunakan urat spiritual terbaik. Tentu saja, terkadang perlu menyembunyikan kekuatan seseorang. Oleh karena itu, sebelum ada begitu banyak ahli yang menyerap kekuatan spiritual, semua kekuatan spiritual disalurkan sementara ke dalam formasi penjaga gunung. Bagaimanapun, selama seseorang berkultivasi di sekte, akan selalu ada kekuatan spiritual yang cukup, bahkan bagi seorang ahli Dewa Surgawi. Para murid Dewa Surgawi yang menjaga Menara Wanbao adalah para pembunuh yang diberikan oleh Tetua Li kepada Yang Chen. Sudah waktunya bagi mereka untuk dipindahkan kembali ke sekte. Di masa lalu, karena hanya ada satu urat spiritual bumi abadi, itu tidak cukup untuk memenuhi persyaratan kultivasi mereka. Selain itu, ketika Menara Wanbao baru didirikan, mereka masih perlu menjaganya. Sekarang Menara Wanbao telah sepenuhnya mendapatkan pijakan di alam spiritual, dan sekte juga memiliki urat spiritual surgawi, sudah waktunya untuk membawa mereka kembali ke sekte. Dia yakin bahwa dengan kelompok pembunuh super surgawi dan bumi abadi ini, Elder Bug, dan formasi penjaga gunung di luar, jika ada ahli yang ingin menyentuh Istana Cunyang, tidak akan mungkin bagi 3 atau 4 dewa mistik agung tertinggi untuk mengalahkan mereka. Jika Yang Chen atau Gao Yue Gong Sunling berada di Istana Cunyang pada saat itu, hanya dapat dikatakan bahwa lawannya adalah sebuah tragedi. Tentu saja, gerbang gunung Istana Cunyang saat ini tidak sepenuhnya aman. Jika keluarga Zhao benar-benar berniat mengerahkan lebih dari selusin ahli Taisang untuk mengepungnya, gerbang gunung yang baru tetap akan rusak. Cara yang paling aman adalah dengan menggunakan metode yang mirip dengan yang digunakan keluarga Zhao, atau bisa dikatakan bahwa itu adalah metode Istana Cunyang di dunia fana. Mereka akan menemukan gua yang cocok, memurnikannya, dan menjadikannya gerbang gunung baru Istana Cunyang. Ini bukan masalah sederhana. Belum lagi di dunia fana, bahkan di dunia spiritual, tampaknya satu-satunya keluarga yang diketahui Yang Chen yang memiliki surga gua adalah keluarga Zhao. Cocok untuk gua abadi tingkat gua surga gerbang gunung, Yang Chen juga mengetahui satu di dunia fana, yaitu gua abadi gunung kubah biru yang telah diperoleh. Bahkan, rumah bawah air Keong Fatih Jing hanyalah kediaman Fatih Jing saja. Paling banyak, ada puluhan orang. Itu masih jauh dari gerbang gunung Yang Chen. Untungnya, Yang Chen bukan orang biasa. Dalam ingatannya, ada rahasia yang tidak dapat dibayangkan orang lain sama sekali. Di dunia spiritual, ada juga sebuah gua yang cukup menjadi gerbang gunung sekte super. Namun, dengan kultivasi Yang Chen saat ini, itu tidak cukup untuk mengumpulkannya, jadi hanya bisa ditunda. Selama beberapa waktu, sekte-sekte besar telah bertempur hingga baru-baru ini. Kemudian, sekte-sekte besar dari sekte iblis, klan monster, dan aliansi penggarap bajingan mengirim perwakilan satu demi satu untuk membahas kerja sama dengan Istana Cunyang. Pada dasarnya, mereka yang datang adalah kenalan-kenalan yang pernah bekerja sama dengan dunia fana, dan pola kerjasamanya sudah dipelajari dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kondisi dari 5 sekte Dao utama dan sekolah iblis Yin yang hampir sama persis, jadi tidak ada yang perlu diperebutkan. Semuanya mencapai kerja sama berdasarkan kondisi yang sama. Sebenarnya, kali ini, upaya penuh sekte utama telah menunjukkan ketulusan sekte utama. Dalam hal ini, Yang Chen benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk tidak bekerja sama dengan Istana Cunyang. Bagaimanapun, itu sesuai dengan cara di dunia fana. Seperti biasa, semua orang sangat mengenalnya. Segera setelah itu, Menara Wanbao merilis berita bahwa, kecuali giok Dewa Hunian yang diberikan kepada sekte utama, tidak banyak yang tersisa di Istana Cunyang. Di masa depan, hanya satu yang dapat dilelang setiap 10 tahun. Begitu berita itu keluar, harga Dwelling Divine Jade melonjak. Dulu, ketika semua orang tidak memilikinya, itu tidak apa-apa. Sekarang ada kesempatan untuk mendapatkannya, bahkan jika mereka harus bangkrut. Seseorang harus tahu bahwa itu adalah kehidupan tambahan. Bahkan seorang ahli seperti Li Cheng memilih untuk meninggalkan roh primordial natalnya. Siapa lagi yang dapat menjamin bahwa jalur kultivasinya akan aman dan sehat? Akan tetapi, meskipun harga Dwelling Divine Jade melambung tinggi, tidak seorang pun berani punya pendapat tentang Istana Cunyang dan Yang Chen. Kali ini, serangan sekte utama di alam spiritual membuat banyak orang ketakutan. Mereka yang berpikir bahwa mereka tidak dapat melawan puluhan sekte super sendirian seharusnya tidak berpikir untuk melarikan diri dari kejaran setelahnya.
Saat itu, meski mereka punya 100 nyawa lagi, mereka tetap akan mati, apalagi 1 nyawa lagi. Pada hari-hari berikutnya, Yang Chen pindah dari Istana Chunyang ke rumah bawah air Keong. Bersama saudari Murong, Yang Chen langsung tinggal di Kons Underwater Mansion. Itu juga pertama kalinya para saudari Murong melihat wanita yang akan menikahi Yang Chen sebagai istrinya, Peri Qingyin. Awalnya, mereka merasa sedikit tidak adil. Mengapa Zhou Xianying bisa menjadi seorang istri, dan mereka hanya bisa menjadi selir? Pada pandangan pertama, meski kecantikan para saudari Murong memukau, mereka juga merasa simpati pada Zhou Xianying. Setelah mendengar tragedi di paruh pertama kehidupan Zhou Xianying, saudari-saudari Murong merasa sedikit sedih. Kemudian, mereka dengan cepat menjadi akrab dengan Zhou Xianying. Mereka berbicara dan tertawa, dan tidak ada tanda-tanda ketidakadilan sama sekali. Di Kons Underwater Mansion, Yang Chen, Fatih Jing, dan para saudari Murong dapat mendengarkan musik sitar Peri Qingyin setiap hari. Hanya dengan mendengarkan lagu-lagu ini, semua orang bisa merasa tenang. Bahkan ketika mereka sedang berkultivasi, mereka tidak perlu khawatir tentang penyimpangan Qigong, dan efisiensi kultivasi mereka telah meningkat pesat. Zhou Xianying belum memurnikan gua tersebut, dan Yang Chen belum memberinya sider jenggot naga dan pilar tali tulang naga. Di satu sisi, ini adalah hadiah pertunangan yang disiapkan oleh Yang Chen. Di sisi lain, saudara Li Cheng berkata bahwa dia akan membantu Zhou Xianying menyempurnakan Celestial Phoenix Cider miliknya. Lebih baik menunggu Gao Yue kembali sebelum mengeluarkannya. Ketika mereka mendengar bahwa gerbang gunung Istana Chunyang telah dihancurkan, entah itu Fatih Jing atau Zhou Xianying, mereka merasakan kemarahan yang benar dan segera keluar untuk mencari musuh. Ketika mereka mendengar apa yang terjadi kemudian, mereka berhenti. Fatih Jing baik-baik saja dan tidak merasa bahwa dunia luar sangat bising, tetapi Zhou Xianying diam-diam terkejut. Pengaruh calon suaminya tampaknya benar-benar di luar akal sehat. Hari-hari di Kons Underwater Mansion sangat santai. Yang Chen juga memanfaatkan waktu yang tenang ini untuk memurnikan beberapa tungku pil obat agar semua orang dapat menggunakannya untuk berkultivasi. Lebih dari 10 tahun berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Yang Chen dan Fatih Jing sedang minum dan mengobrol. Fatih Jing tiba-tiba menyadari bahwa ada 2 orang yang memasuki rumah bawah air Keong. Mereka adalah Gao Yue dan Gong Sunling, yang telah ditunggu-tunggu oleh Yang Chen. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.